Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah kita pada materi kepribadian Muhammadiyah. Dari kepribadian saja itu artinya sesuatu yang akan menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan sifat, dengan karakter, dan dengan ciri khas Muhammadiyah. Materi ini akan menjelaskan tentang 4 bagian pokok. Yang pertama adalah tentang hakikat Muhammadiyah. Pada hakikat Muhammadiyah ini nanti kita akan mempelajari tentang apakah Muhammadiyah itu hanya sebuah organisasi, kumpulan beberapa orang yang mempunyai tujuan tertentu dan ada target yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Islam? Bagaimana pula cara Muhammadiyah di dalam mengamalkan dan mempraktekkan serta menyiarkan atau mendakwahkan Islam kepada orang lain. Di situ akan nampak persamaan atau perbedaannya. Persamaan dan perbedaan yang dimaksud di sini bukan isi yang disampaikan. Kalau isi yang disampaikan itu saya kira semua sama, karena berdakwah itu adalah menyampaikan Islam, menyampaikan isi dari ajaran Islam. Tapi yang terjadi di sini adalah perbedaan pada cara dan strategi Muhammadiyah di dalam berdakwah. Itu topik yang pertama. Topik yang kedua adalah dasar dari amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah ini memang tidak dipisahkan
dari tujuan Muhammadiyah itu. Karena amal usaha ini adalah merupakan alat, sarana, media yang diyakini oleh Muhammadiyah dapat atau mampu mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Seringkali kita mendengar amal usaha Muhammadiyah. Sejatinya amal usaha Muhammadiyah itu adalah program Muhammadiyah. Program Muhammadiyah yang dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, bisa dibuat kalimat lain, amal usaha Muhammadiyah itu ya program Muhammadiyah. Nah, tentu ada satu hal yang perlu untuk dijelaskan mengapa ketika Muhammadiyah membahas tentang pelaksanaan program itu muncul kata ini, amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu mengandung filosofi, pemikiran-pemikiran tertentu mengapa Muhammadiyah mengambil nama ini. Nah, itu nanti akan dibahas dalam dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga selain dasar amal usaha Muhammadiyah adalah pedoman amal usaha Muhammadiyah. Kalau dasar itu adalah mengapa amal usaha didirikan, diadakan, diselenggarakan. Tapi kalau pedoman Muhammadiyah, pedoman amal usaha Muhammadiyah itu akan membicarakan tentang bagaimana amal usaha Muhammadiyah itu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu memiliki kesamaan di antara amal usaha yang lain. Walaupun misalnya ada amal usaha yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Walaupun yang menyelenggarakan itu berbeda-beda level kepemimpinan, tapi mengapa amal usaha Muhammadiyah itu memiliki karakteristik yang sama dalam pelaksanaan program di lapangan? Nah, karena itu butuh pedoman. Kemudian bagian akhir adalah tentang sifat-sifat perjuangan Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mulai dari 6 dasar amal usaha Muhammadiyah. Jadi dasar amal usaha Muhammadiyah itu ada 6 macam. Yang pertama adalah bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Nah, dasar ini yang dijadikan oleh Muhammadiyah di dalam melakukan atau menyelenggarakan amal usaha Muhammadiyah itu. Maknanya bagaimana? Muhammadiyah di dalam menyelenggarakan amal usaha itu adalah dalam rangka menegakkan tauhid, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, adalah dalam rangka berbuat ihsan kepada sesama manusia.
Artinya semua amal usaha yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah itu di dalamnya harus ada ketiga unsur tersebut. Harus ada penjelasan, harus ada pemahaman tentang tauhid. Bagaimana tauhid itu dipahami, diamalkan, dan bagaimana tauhid itu dipraktekkan. Mengenai hidup bertauhid, hidup beribadah, itu kalau di dalam Al-Quran kita temukan dasarnya dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Jadi menurut Muhammadiyah, tauhid itu sebenarnya telah diberikan oleh Allah. Potensi tauhid itu telah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Di dalam ayat tersebut Allah melakukan perjanjian dan persaksian kepada semua umat manusia pada saat kita semua masih berada di alam rahmah, yaitu alam kandungan ibu. Ayat yang menyatakan itu adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai makhluk, wahai manusia, alastu bi rabbikum, percayakah engkau bahwa aku ini Tuhanmu? Itu firman Allah. Lalu si makhluk itu yang namanya manusia semua mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, benar, dan saya bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, inilah yang dijadikan patokan, inilah yang dijadikan dasar bahwa setiap manusia yang terlahir itu sebenarnya telah mempunyai potensi sebagai makhluk yang bertauhid. Potensi itu artinya sesuatu yang belum nampak secara fisik. Potensi itu suatu kekuatan, suatu kemampuan yang memang belum nampak. Potensi. Misalnya seorang guru akan melihat anak didiknya itu, anak ini punya potensi di bidang seni. Anak ini punya potensi di bidang teknik misalnya. Jadi potensi masih belum nampak. Potensi bertauhid yang ada pada diri manusia sejak dia dilahirkan, itu ada potensi itu. Tetapi kemudian potensi itu memang belum nampak. Nampaknya berpotensi itu, nampaknya potensi tauhid itu adalah ketika manusia itu memahami, mengetahui, mendengarkan tentang Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Oleh karena itulah orang-orang yang memahami tentang Islam, orang-orang yang menerima Islam,
Mereka itu disebut orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kenapa mereka disebut rahmat Allah? Karena mereka mampu menghadirkan, karena mereka mampu menemukan potensi tauhid yang ada dalam dirinya itu dengan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Jadi sepertinya potensi tauhid itu ibarat wadah yang sudah disiapkan oleh Allah dalam setiap makhluknya yang bernama manusia itu. Sedangkan agama itu adalah merupakan isi yang harus diterima, yang harus dipahami, yang isi itu nanti pada wadah yang sudah disiapkan itu. Itulah makna orang-orang yang menemukan Islam, orang-orang yang mendapatkan Islam, memahami dan mengamalkannya, itu disebut manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara tauhid itu kemudian bisa diamalkan? Tauhid itu bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku, diwujudkan dalam bentuk fisik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Muhammadiyah memandang bahwa amal usaha Muhammadiyah itu yang menjadi alat, menjadi sarana, menjadi media di dalam dakwah Muhammadiyah, maka tidak boleh lepas di dalam amal usaha Muhammadiyah itu tentang pengetahuan, tentang ajaran, tentang penjelasan mengenai tauhid itu. Dan itulah sehingga Muhammadiyah sangat penting ketika akan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin amal usaha Muhammadiyah. Karena apa? Sesungguhnya orang yang memimpin amal usaha Muhammadiyah itu juga orang-orang yang harus memahami tentang Muhammadiyah itu, termasuk orang yang memimpin Muhammadiyah. Jadi orang yang memimpin organisasi Muhammadiyah, orang yang memimpin amal usaha Muhammadiyah, orang yang melaksanakan amal usaha Muhammadiyah, mereka pada dasarnya adalah orang-orang Muhammadiyah atau disebut orang-orang Muhammadiyah. Nah, orang-orang Muhammadiyah itu memang harus memahami tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah itu, sehingga antara amal usaha Muhammadiyah dengan persyarikatan itu tidak boleh lepas. Muhammadiyah itu akan berkembang kalau seandainya di sana ada amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu tidak akan pernah ada kalau di satu daerah tidak ada Muhammadiyah. Sehingga amal usaha Muhammadiyah itu diharapkan menjadi bentuk real tentang perilaku-perilaku tauhid itu, baik bagi pemimpin amal usaha maupun pelaksana amal usaha yang ada di lapangan. Nah, amal usaha di sini kan terjadi pada beberapa bidang ya. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, dalam bidang kemasyarakatan. Semua itu ada amal usahanya dan semua itu menjadi bagian terpenting bagaimana tauhid itu bisa dipahamkan dan tauhid itu bisa diamalkan di wilayah, dalam wilayah amal usaha Muhammadiyah itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki tauhid itu. Bagaimana ciri-ciri tauhid dalam pribadi seseorang. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, orang yang bertauhid itu adalah orang yang selalu pikirannya, kehidupannya itu berorientasi kepada masa depan. Masa depan yang dimaksud ini adalah akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini kan ibarat satu perjalanan. Di tengah perjalanan ini kita akan menempuh beberapa perjalanan. Allah mempersiapkan perjalanan itu atau alam itu. Pertama adalah alam arwah, kemudian menuju alam rahmah, kemudian menuju alam dunia, kemudian menuju alam barzakh, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Dari alam-alam itu, 5 alam itu semuanya adalah penting, karena semuanya merupakan rangkaian yang dilalui oleh manusia. Tetapi Allah menyatakan dari 2 hal itu, dari 5 hal itu ada 2 yang penting yang harus dipahami oleh manusia, yaitu ketika manusia hidup di dunia dan ketika manusia hidup di akhirat. Ketika manusia hidup di dunia, Allah memberikan nikmat dan Allah memberikan hak kepada manusia itu untuk memanfaatkan nikmat tersebut. Sementara di alam akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu maka hidup manusia sebenarnya di dunia ini yang terpenting bukan alam barzakh, tetapi yang terpenting adalah alam akhirat. Dan ciri orang yang bertauhid itu, orientasi hidupnya bagaimana nanti mempersiapkan kehidupan di alam akhirat. Di dalam surat Ad-Duha misalnya, kita diingatkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Artinya kehidupan dunia itu tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat. Ketika orang hidup di dunia ini, dia merasakan kesenangan, dia merasakan kesedihan misalnya, karena tidak akan selesai di dunia saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kesenangan itu, bagaimana kesedihan yang dialami oleh manusia itu tidak menjadikan manusia semakin jauh dari ajaran Allah itu. Mereka senang bagaimana dia memanfaatkan kesenangan itu. Mereka sedih bagaimana dia mensikapi kesedihan itu, sehingga kedua-duanya menjadi modal bagi seseorang untuk meraih sebanyak-banyaknya yang dinamakan dengan amal soleh itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekian, saya kira nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.